Petarung sejati bukan hanya soal berapa kali menang, tapi siapa saja yang dia kalahkan dan bagaimana cara dia berdiri bahkan ketika nyaris tumbang. I got hit, I went down, but I got back up, right back into the fight. Third round, got hit, go down, get back up right away. So I was still in this fight, you know. Guys, let me tell you this. If you say, Rico, you went down twice, you was losing this fight. You are right. You are right. But this fight, and a fight ain't over till it's over. Till the 5th bell rang, that's when it's over. Rico Verhoeven bukan petarung yang jadi besar karena media. Dia besar karena memang melawan monster, mengalahkan legenda, dan membalas dendam yang pernah membuatnya jatuh. Namun, untuk menjadi raja, dia harus melewati 4 gerbang neraka. 4 nama besar yang tak hanya ingin mengalahkannya, tapi mengakhiri eranya. 4 pertarungan, 4 nama: Jamal Ben Saddik, Errol Zimmerman, Daniel Guita, dan Badr Hari. Ini bukan sekedar pertarungan, ini adalah sejarah. Совершенно другой поединок. Ой-ой-ой. Вот, посмотрите, и тоже прорывается в клинч. Ой-ой-ой. Hij moet te veel in zijn achteruit. Het is een kwestie van tijd. Musim panas tahun 2013. Waktu itu Rico Verhoeven masih berusia 24 tahun. Dia masuk ke dalam semifinal turnamen Glory ke-9 untuk menghadapi monster KO Errol The Bone Crusher Zimmerman. My name is Errol Zimmerman. I'm the Bone Crusher. I fight for Nicky Hammer Gym. I want to be number 1. I don't want to be ranked anymore. I want to be on top. This is my motivation. I want to be the champ. Zimmerman bukan nama sembarangan. Petarung berasal dari Suriname ini dikenal sebagai pemecah tulang. Dari 85 kemenangan yang ia punya saat itu, lebih dari 40 datang lewat KO brutal. Satu pukulan bisa membuat segalanya gelap. Di atas kertas, Rico Verhoeven seharusnya kalah. Kurang pengalaman, belum teruji. Tapi sejak bel pembuka berbunyi, ada yang berbeda. Rico tak gentar, dia membaca ritme, menahan tekanan, dan menyerang dengan efisiensi mematikan. Zimmerman mencoba mendesak dengan kekuatan, tapi Rico menjawab dengan kecerdasan. Dia bukan hanya bertarung, dia mengendalikan pertarungan itu sendiri. Menang angka, ya, tapi lebih dari itu. Ini adalah deklarasi diam-diam. Aku datang untuk merebut tahta. Empat bulan kemudian, panggung berubah menjadi medan sejarah di Chicago. 2 seniman perang berdiri di atas ring. Daniel Guita, Algojo asal Rumania dengan teknik tendangan paling mematikan di Eropa. Guita bukan hanya seorang petarung biasa, dia adalah arsitek kekalahan bagi banyak nama besar. Tendangan rendahnya seperti kapak, dan Rico sadar akan hal itu. Tiap low kick yang masuk terasa seperti waktu yang terus menghitung mundur. Tapi Rico tidak lari, dia bertahan. Dengan kaki yang mulai membiru, dia tetap menari-nari di atas ring, membalas dengan pukulan lurus, tekanan di dalam clinch, dan counter jab yang presisi. 5 ronde dilewati dengan pertempuran mental dan fisik. Dan ketika tangan Rico diangkat sebagai pemenang, sabuk emas Glory disematkan ke pinggangnya. 12 Oktober tahun 2013,
tahta berganti tangan, era baru dimulai. Dan sabuk inilah yang bertahan hingga detik ini pada tahun 2025. 3 tahun bertahta, dunia haus akan lawan yang sepadan. Maka muncullah sang legenda Badr Hari, nama yang ditakuti, dicintai, dan dibenci dalam satu tarikan nafas. Dari awal, ini bukan hanya soal pertarungan, ini adalah 2 dunia yang bertabrakan. Rico sang teknisi, Badr Hari sang seniman kekacauan. Ketika bel pertama berbunyi, Badr menunjukkan bahwa dia datang bukan untuk bertanding, tapi menghancurkan. Di ronde kedua, situasi berubah. Rico mulai membaca, namun sebelum misteri itu bisa terpecahkan, tangan kanan Badr Hari patah. Kemudian pertarungan pun dihentikan, seperti buku yang disobek sebelum klimaksnya. 3 tahun, dunia menunggu bab selanjutnya. Di Colosseum 2, cerita yang tertunda akhirnya dibuka kembali. Lebih megah, lebih ganas, lebih penuh dendam. Badr datang dengan satu tujuan, membungkam keraguan. Di ronde pertama, hook kiri membuat Rico terjatuh. Di ronde ketiga, spinning head kick membuatnya mencium kanvas lagi. 2 kali jatuh, tapi 2 kali bangkit. Rico bukan hanya seorang petarung biasa, dia adalah simbol daya tahan manusia. Dan seperti takdir yang berulang, Badr Hari kembali cedera. Kali ini, engkel kirinya mengkhianati impian. Pertarungan pun diselesaikan. Rico menang, tapi luka di hati penonton masih terbuka. Dan akhirnya, rivalitas yang ditulis oleh waktu, Jamal bin Sadik, satu-satunya pria yang pernah menjatuhkan Rico sejak awal karir lewat KO di tahun 2011. Dalam waktu singkat, luka itu membekas dalam. Tapi waktu berjalan dan dendam menjadi bara. Tahun 2017, Rico dan Jamal bertemu lagi di Glory Redemption, sebuah peperangan 5 ronde di mana Jamal mendominasi di awal, tetapi Rico dengan dada terbuka dan darah mengalir membalikkan sejarah. Tapi tak selesai di situ. Pada tanggal 23 Oktober 2021, mereka kembali. Kali ini, untuk menyudahi semuanya, tak ada ruang untuk rematch, tak ada tempat untuk kontroversi. Dan di ronde keempat, saat Jamal mulai lelah, Rico menyelesaikan cerita itu dengan KO bersih. Monster terakhir pun ditaklukkan. Dari anak muda yang diremehkan menjadi simbol dominasi di kelas berat. Dari kaki yang hampir lumpuh akibat low kick hingga tangan yang mengangkat sabuk dunia. Rico Verhoeven bukan hanya juara, dia adalah pelajaran hidup. Rico bukan petarung sempurna, dia pernah jatuh, pernah kalah, pernah dihajar. Tapi dia tidak tinggal di bawah. Dia berdiri kembali, dan hari ini dia tetap di puncaknya. Bukan karena tak pernah kalah, namun karena dia selalu menolak menyerah. 4 nama besar, 4 gerbang neraka, tapi hanya satu legenda yang tetap berdiri, yaitu Rico Verhoeven. Champion of the world, Rico